Shalom, puji Tuhan. Kembali dalam program studi Biblika. Saya percaya bahwa anugerah Tuhan memberi kita semangat selalu untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan kembali melanjutkan pelajaran dari kitab puisi, yaitu adalah kitab Amsal. Yang sebelumnya minggu lalu kita belajar sejenak tentang Jumat Agung. Hari ini kita akan belajar kitab Amsal, namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami datang kepadamu Tuhan, kembali kami rindu untuk menjadi pribadi umat Tuhan yang senantiasa diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan, berikanlah kami hati yang terus antusias, berikan kami semangat untuk belajar firman-Mu. Kami percaya bahwa dengan hikmat-Mu, dengan bimbingan-Mu, kami dapat mengenal diri-Mu lebih dalam lagi melalui sabda Allah. Berkatilah hamba-Mu Tuhan yang penuh keterbatasan. Urapilah kami, persiapkanlah hati kami. Berikanlah kami hati yang mau diajar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi damai sejahtera bagi kita semua. Biarlah semangat kebangkitan Tuhan Yesus membawa kita semangat lagi belajar firman Tuhan. Pastikan Bapak Ibu sekalian, pelayan Tuhan, guru sekolah minggu, sahabat muda, dimanapun kita berada, kita mau jadi umat yang belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini kita melanjutkan bagian kitab puisi, dan ini bagian yang sangat menarik, yang mempesona saya adalah kitab Amsal. Ya, kitab yang tentunya sangat memberkati, sangat praktis karena bicara hikmat tentang kehidupan sehari-hari. Namun sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita simak video dari Bible Study Project. Selamat menyaksikan. Ada 3 kitab dalam Alkitab yang disebut kitab hikmat: Amsal, Pengkhotbah, dan Ayub. Dan seluruh kitab ini membicarakan pertanyaan-pertanyaan yang sama. Seperti apakah dunia tempat tinggal kita ini, dan bagaimanakah keadaan hidup yang baik di dunia ini? Jadi, bagaimana menjadi baik dalam hidup? Ya, jadi setiap kitab ini membahas pertanyaan ini dari sudut pandang yang berbeda. Dan sangatlah penting untuk memahami ketiganya agar kita tahu sudut pandang Alkitab tentang hidup yang baik. Untuk semakin memahaminya, mari kita umpamakan ketiga kitab ini sebagai 3 orang tokoh. Kitab Amsal adalah seumpama seorang guru muda yang sangat cerdas. Kitab Pengkhotbah seumpama kritikus paruh baya yang tajam. Dan Ayub adalah kakek tua yang telah mengalami banyak hal dalam hidupnya. Mari kita mulai dengan menemui kitab Amsal, guru muda yang sangat cerdas. Dia bukan hanya pintar, dia pintar dalam segalanya: pekerjaan, hubungan, seksualitas, dan kerohanian. Dia memiliki wawasan luar biasa, hal-hal yang tidak akan kita temukan sendiri. Ya, dia akan menjadi teman yang sempurna jika kita memerlukan saran spesifik. Apa yang membuat dia begitu pintar? Amsal bisa melihat hal-hal yang tidak dilihat oleh kebanyakan orang. Dia percaya bahwa ada kekuatan kreatif tak terlihat di alam semesta ini yang dapat membimbing orang-orang dan bagaimana mereka harus hidup. Kita tidak bisa melihatnya, sama seperti kita tidak bisa melihat gravitasi. Namun kekuatan itu mempengaruhi semua yang kita lakukan. Lalu, kekuatan apakah ini? Dalam bahasa Ibrani, ini disebut hokmah, yang biasanya diterjemahkan menjadi hikmat. Ini adalah sifat Allah yang Ia gunakan untuk menciptakan dunia. Dan hokmah telah ditenun ke dalam segala hal dan bagaimana hal-hal itu bekerja. Jadi, dimanapun orang-orang membuat keputusan yang baik, adil, atau bijak, mereka sedang sejalan dengan hokmah. Dan ketika seseorang sedang membuat keputusan buruk, mereka bertindak melawan hokmah. Benar. Atau seperti tertulis dalam Amsal pasal 1, orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman. Jadi, itu seperti hukum moral alam semesta. Ya, itu adalah pola sebab akibat dan tidak ada orang yang bisa menghindarinya. Dan Amsal menggambarkannya sebagai seorang wanita. Ya, wanita hikmat. Benar, dia berjalan keliling dunia memanggil orang, menyediakan diri bagi siapa yang mau mendengar dan belajar darinya. Dan ini menuntun pada hal kedua yang dipercaya oleh Amsal, bahwa setiap orang bisa menjangkau dan berinteraksi dengan hikmat, dan menggunakannya untuk membuat hidup indah untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Kita bisa menciptakan sesuatu menggunakannya seperti seorang seniman. Ya, sebenarnya hokmah dalam bahasa Ibrani tidak hanya berarti pengetahuan intelektual. Kata itu juga dipakai untuk menggambarkan seniman ahli yang cakap dalam bidangnya, seperti memahat kayu atau batu. Jadi,
kita menunjukkan bahwa kita memiliki hikmah saat kita menerapkannya dan mengembangkan keahlian untuk membuat hidup yang baik. Baiklah, itu masuk akal. Nah, ayo kita lakukan ini. Mari kita cari beberapa kebijaksanaan. Tapi sebelum kita melakukannya, Amsal punya satu hal yang sangat penting untuk diperhitungkan. Hikmah bukanlah sebuah kekuatan tanpa pribadi. Ini adalah sifat Allah sendiri. Dalam pemikiran Ibrani, perjalanan untuk menjadi bijaksana harus dimulai dengan apa yang Amsal sebut, takut akan Tuhan. Hal ini adalah rasa hormat yang baik terhadap arti baik dan jahat menurut Allah. Dan kebijaksanaan sejati berarti mempelajari batasan tersebut dan tidak melanggarnya. Semua pemikiran yang baru saja Anda perlihatkan ada di pasal 1-9 dalam Amsal. Tetapi, ketika saya memikirkan kitab Amsal, saya mengingat kumpulan nasihatnya, yaitu petuah-petuah itu sendiri. Beritahu saya tentang hal itu. Itu adalah hal-hal yang akan kita temukan di pasal 10 hingga akhir dari kitab ini. Ini adalah kumpulan ratusan Amsal tentang semua dan segala aspek kehidupan. Dan hikmah diterapkan ke dalamnya, menghasilkan bimbingan bijak ini untuk membantu kita menemukan jalan menuju kesuksesan dalam apapun yang kita kerjakan. Jika saya membentuk hidup saya dengan petuah-petuah ini, hidup akan menjadi baik. Ya, atau sebagaimana Amsal menyatakannya, itulah yang menyehatkan tulang, memberi kesejahteraan, juga hidup panjang dan makmur. Yang merupakan sebuah pernyataan besar. Tapi kita bisa melihat bahwa begitulah kerap kenyataannya. Orang bijak sering hidup lebih baik, semuanya biasanya berjalan lancar dalam hidup mereka. Jadi, itulah janji dan hikmat dalam kitab Amsal. Kitab Amsal memang indah. Namun, jika kita lihat lebih jauh ke belakang, orang-orang akan berkata bahwa itu terlalu sederhana. Karena terkadang hal buruk menimpa orang yang sangat bijak, dan orang bebal terkadang mendapat untung. Jadi, hidup tidak selalu berjalan sesuai yang kita pikirkan. Benar. Itulah mengapa kita perlu mendengarkan teman bijak kita selanjutnya, pengkhotbah sang kritikus, karena dia telah bergumul tentang masalah itu. Dia akan mendorong kita lebih jauh dalam perjalanan kita untuk menemukan hidup yang baik. Puji Tuhan, video yang memberkati, ulasan ringkasan yang membantu kita untuk kita belajar kembali, untuk kita boleh melihat gambaran yang lebih baik, dan kita boleh dibantu untuk memahami kitab Amsal. Nah, hari ini kita melihat bahwa kitab Amsal adalah kitab yang sangat membantu dan kitab yang sungguh-sungguh memberikan kita banyak masukan, advice ya, sebuah insight. Ya, kalau orang mau cari mutiara-mutiara gitu ya, kata mutiara yang luar biasa, yang tak lekang oleh waktu ribuan tahun, ya kitab Amsal. Dan saya percaya bahwa kitab Amsal ditulis oleh berbagai ragam penulis ya. Selain Salomo ada juga pegawai-pegawai Hizkia pasal 25-29, lalu ada Agur, lalu juga ada Lemuel. Jadi tidak semua ditulis oleh Salomo, sebagian besar ditulis Salomo. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita boleh belajar dari kitab Amsal ini. Ada sebuah materi yang penting bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Nah, ini menarik sekali. Ternyata bahwa kunci memperoleh hikmat adalah takut akan Tuhan. Nah, ini membantah konsep bahwa kepintaran itu atau kecerdasan itu hasil dari yang namanya kita boleh belajar, betul ada usaha, tapi ternyata ada sebuah nilai yang mungkin disebut tadi dalam penjelasan, ada nilai penerapan, nilai moralitas, etika, tapi ada nilai yang lebih dalam, yaitu adalah namanya nilai spiritualitas. Ya, dari nilai namanya ya secara praktis, ya secara mungkin keputusan yang bijak ya, tapi ada nilai yang lebih dalam bahwa kitab Amsal ini mengandung nilai yang paling utama, yang lebih penting, yaitu adalah nilai spiritualitas. Ternyata hikmat didapat dari pengenalan, dari rasa takut akan Tuhan. Tentunya bukan takut kayak diteror oleh orang yang jahat, tapi kekaguman, kehormatan yang begitu luar biasa karena mengenal Tuhan, mengenal Allah dan mengalami Allah. Nah, ternyata kita boleh sadar dan boleh belajar bahwa ternyata hikmat ini, nilai yang terkandung adalah nilai spiritualitas. Lebih dalam daripada sekedar orang belajar jadi pintar. Misalnya 1 + 1 ya 2. Lebih daripada itu, bukannya pengetahuan, tapi bagaimana pengetahuan itu dapat
ternyata terimplementasi dalam kehidupan praktis sehari-hari. Banyak orang pinter tapi nggak bisa buat keputusan. Banyak orang yang cerdas tapi dia bingung dalam menentukan sebuah keputusan, decision yang penting, yang utama, yang prioritas. Tidak mudah. Bisa dipelajari mungkin dalam sebuah buku, dalam teori-teori bisa dipelajari. Tapi hikmat jauh melebihi dari sekedar tips-tips kehidupan. Hikmat jauh melebihi dari sekedar hanya motivasi-motivasi kehidupan. Hikmat jauh melebihi daripada hanya sekedar anjuran-anjuran kehidupan. Makanya kita baca dulu dari pasal 1 ayat yang ke-7. Tentunya di pasal 1 ayat yang kedua, untuk apa Amsal ini adalah untuk mengetahui hikmat dan didikan, ayat yang kedua. Lalu untuk menerima didikan, untuk memberikan kecerdasan bagi orang yang tak berpengalaman. Artinya apa? Nggak perlu salah dulu untuk tahu benar. Dengan hikmat kita bisa belajar dari kesalahan orang lain. Kita juga belajar jadi orang bijak. Bagaimana orang mau mendengar, menambah ilmu, ada nilai rendah hati. Dan bagaimana orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Sekali lagi bahwa ini betul-betul sebuah hal yang jauh nilainya daripada sekedar hal jasmani, hal keputusan. Ada nilai yang terkandung. Ternyata adalah ayat yang ke-7 di pasal yang pertama. Yaitu adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Nah, banyak kita berpikir gini, oh kalau ikut Tuhan, rohani, percaya Yesus, masuk surga, terus akhirnya kita hidup di bumi, hidup semena-mena, hidup tak punya aturan, hidup ya pokoknya sekedar baik saja. Ternyata bukan sekedar hidup baik, tapi hidup berhikmat. Hidup baik, ada hidup baik gini, udah gak nyari aman, misalnya nyari aman, gak mau ribut, padahal sebenarnya dibutuhkan ribut, dibutuhkan konflik untuk semakin dewasa. Banyak orang memilih menghindari itu. Disangka itu baik, ya udahlah baik nyari aman saja. Padahal bukan seperti itu baik. Tapi hikmat memberitahu kepada kita ada sebuah keadilan yang harus diperjuangkan. Ada kebenaran yang harus dijalani. Ada nilai-nilai kehidupan yang kalau kita hidup, kita nggak boleh misalnya contoh nih, ada orang yang sengsara, ada orang dianiaya. Kalau orang berpikir jadi orang baik aja deh, nyari aman jangan ribut gitu kan. Kita berpikir itu hidup baik, padahal enggak. Kita harus perjuangkan itu, kita harus tolong orang itu. Kita harus mau jadi orang yang siap membela orang-orang yang mungkin teraniaya dan terabaikan. Nah, oleh karena itu hikmat memberikan sebuah jawaban. Misalnya ketika ada orang yang tadinya bertengkar, konflik, Salomo dalam hikmatnya akhirnya memecahkan sebanyak solusi, banyak masalah menjadi sebuah jawaban yang luar biasa. Misalnya dua orang ibu yang mengaku anaknya sama. Akhirnya dibilang udah supaya adil dibelah. Ternyata akhirnya menunjukkan secara teori, secara hikmat yang sekarang atau motivasi dunia sekarang, ini Salomo ini terlalu keras. Masa bayi dibelah begitu ya? Masa bayi dibelah bagi dua? Kan seakan-akan kayaknya bertentangan dengan peri kemanusiaan. Tapi dengan hikmat itu bagaimana caranya supaya orang ini bisa jujur? Bagaimana tahu bagaimana ibu yang benar? Ibu yang sejati. Dengan itu akhirnya ibu yang benar bilang, jangan, biarkan kasih ke dia. Jangan sampai anak itu mati. Tapi ibu yang palsu bilang, udah belah biar adil. Dia pikir adil itu dibelah. Dia pikir adil itu pokoknya sama rata. Hikmat dunia pikir adil sama rata. Tapi hikmat Allah mencari jawaban yang terbaik. Sampai akhirnya ibu yang tadinya pasrah, dalam kepasrahan, dalam akhirnya merelakan. Ternyata Salomo dalam hikmatnya, ini ibu yang benar. Nah ini kan luar biasa. Ini menandakan akhirnya orang yang takut akan Tuhan memperoleh hikmat. Akhirnya Salomo menjadi raja yang sangat terkenal. Raja berhikmat, bahkan sampai Ratu Sheba datang kagum dengan hikmat yang ditampilkan Salomo. Tapi bukan karena Salomo hebat, tapi karena Salomo takut akan Tuhan. Dalam doanya dia nggak minta kekayaan, dia nggak minta emas perak, dia minta adalah hikmat. Menarik sekali. Bahkan dikatakan dalam Amsal bahwa hikmat melebihi daripada emas, bahkan emas tua. Emas itu mahal, emas tua lebih mahal lagi. Hikmat lebih daripada itu nilainya. Nah, oleh karena itu hikmat ini sangat penting. Yang pertama, hikmat sangat amat penting untuk orang Kristen. Orang takut akan Tuhan miliki. Makanya kita gak bisa bilang saya takut akan Tuhan. Tapi hidupnya gak berhikmat. Hidupnya nyari aman. Hidupnya bahkan jauh dari persekutuan. Gak bisa. Kalau orang bilang katanya takut akan Tuhan. Dia bilang percaya sama Tuhan. Dia pasti berhikmat. Nah, maka dalam Amsal-Amsal yang kita baca. Banyak sebuah paradoks. Banyak perbandingan antara hidup dengan hikmat. Hidup tanpa hikmat. Hidup banyak nasihat, hidup dengan firman Tuhan, hidup takut akan Tuhan, hidup dengan kebodohan-kebodohan. Tentunya juga kita banyak orang-orang yang tidak lepas dari banyak kekurangan, kebodohan. Tapi hikmat membawa kita untuk kembali bangkit,
untuk kembali maju, untuk kembali kita mengerti bagaimana kita hidup. Makanya hikmat sangat amat penting. Kita nggak bisa bilang saya percaya Tuhan, saya orang Kristen, tapi udahlah nggak apa-apa, saya bodoh aja, yang penting percaya. Ini nggak boleh kita berkata demikian. Bertentangan dengan firman Tuhan, khususnya Amsal, bahwa sebenarnya orang yang takut akan Tuhan pasti orang berhikmat. Nggak bisa bilang saya mau orang bodoh, saya nggak ngerti apa-apa. Bodoh dan pintar bukan soal sekolah tinggi. Sekolah tinggi, kuliah, hanya tanda kita pernah belajar, belum tentu berpikir. Banyak orang nggak kuliah, tapi punya hikmat luar biasa. Artinya bahwa jangan menjadi orang Kristen yang saya nggak berpendidikan. Nggak apa-apa nggak berpendidikan, tetapi berhikmatlah. Nggak apa-apa gelar nggak tinggi, berhikmatlah. Apalagi mungkin generasi-generasi baru yang udah mulai sekolah tinggi, mulai kuliah. Jangan sampai sekedar hanya kuliah tinggi, tapi nggak berhikmat. Bahkan sampai dibilang, saya pintar, mamanya nggak sekolah, papanya nggak sekolah. Dibodoh-bodohin bapaknya. Dianggap dirinya lebih pintar, lebih punya relasi, lebih punya hikmat, lebih punya mungkin kepandaian, padahal tidak demikian. Bahkan seharusnya semakin kita belajar, semakin tinggi kita belajar, semakin berhikmat, semakin rendah hati. Genaplah juga pepatah, padi semakin tinggi semakin merunduk. Nah ini kan sebuah hikmat dalam kehidupan, bahwa kalau kita emang benar-benar belajar semakin tinggi ya semakin rendah hati kita. Nah ini sinkron dengan nasihat dan peringatan dalam Amsal. Ada faedah, ada tujuan. Tapi ingat bahwa hikmat sangat amat penting. Dan yang kedua ternyata hikmat, kunci utama memperoleh hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi hikmat sangat penting, hikmat dibutuhkan. Tanpa hikmat kita menjadi orang Kristen yang percaya Yesus tapi nggak ngerti apa-apa, bahaya sekali. Kita perlu berhikmat dalam hidup ini nanti supaya kita lebih bijak, hidup kita nggak mudah ditipu orang, hidup kita lebih bisa menjadi berkat bagi orang ketika kita sudah menjadi pribadi yang bijak karena takut akan Tuhan. Tapi lihat nanti perbedaan-perbedaan hikmat dunia dengan hikmat Allah. Kalau misalnya hikmat dunia, yuk tabung, yuk nabung supaya makin kaya. Nanti kita belajar ternyata bahwa ada orang yang menjabar hartanya makin bertambah kaya. Ada orang yang menyimpan malah semakin berkekurangan. Ini hikmat yang menerobos segala hikmat-hikmat filsafat dunia. Ya kan, kita belajar dari kecil, ya rajin nabung, ya kan, hemat pangkal kaya. Tapi hikmat Allah, ada orang bahkan menyebar hartanya jadi berkat, nggak berkekurangan lah. Ini nggak didapat dari hikmat-hikmat dunia, hanya hikmat dari Alkitab, hanya hikmat ilahi yang berasal dari takut akan Tuhan. Jadi hikmat dunia, hikmat ilahi berbeda sekali. Makanya kita butuh hikmat Tuhan untuk hidup di dalam bumi yang fana ini. Untuk menjalani hidup, untuk mengalami damai sejahtera, untuk mengalami sukacita. Ada orang bilang, waduh kalau misalnya bahagia itu adalah mengumpulkan. Tapi Alkitab bilang bahkan menjadi berkat, itu kebahagiaan yang luar biasa. Nah ini kan luar biasa. Bahwa hikmat ilahi mengajarkan kita hidup lepas, hidup merdeka, hidup tidak merasa bahwa semuanya milik saya, kita hanyalah pengelola. Inilah hikmat, menarik sekali. Yang kedua ternyata hikmat itu kunci utamanya adalah takut akan Tuhan. Kunci utamanya adalah takut akan Tuhan. Nah kita akan belajar satu perikop di pasal yang ke-10, menarik sekali. Ada sebuah paradoks tadi ya, antara hikmat Allah dan hikmat dunia. Antara hidup dengan takut akan Tuhan dan hidup bagaimana tanpa Tuhan. Antara hidup dengan sebuah hikmat yang berasal dari ilahi dan juga hidup yang tidak mau ikut hikmat ilahi. Ya, ada sebuah paradoks, ada sebuah kontradiksi yang ternyata ini menjadi sebuah didikan, cara, metodologi penulis Amsal untuk mengajarkan kepada umat Tuhan, khususnya juga gereja Tuhan masa kini, bagaimana kita hidup, bagaimana kita berhikmat hidup. Nah, di pasal 10 contoh misal saja Amsal Salomo ya, di pasal 1. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya. Ternyata bahwa diawali dengan sebuah nasihat seperti ayah kepada anaknya. Kita belajar tadi bahwa hikmat dibutuhkan, hikmat ilahi dibutuhkan dalam hidup kita di bumi yang fana. Kita betul menantikan bumi langit yang baru, tapi hikmat dibutuhkan bagi bumi yang fana. Kenapa? Karena kita sedang melawan filsafat-filsafat palsu. Kita melawan hikmat-hikmat dunia yang sekedar petuah-petuah tua, tapi tidak sesuai selaras dengan firman Tuhan. Kedua, kunci utama hikmat adalah takut akan Tuhan. Nah, kita belajar selanjutnya dalam pasal 10. Misalnya katakan ayat yang ke-12. Kebencian menimbulkan pertengkaran,
tapi kasih menutupi segala pelanggaran. Amsal 10:12 dikatakan, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Ini bagaimana ayat hikmat yang dalam sekali. Kebencian menimbulkan pertengkaran. Hikmat Salomo udah beritahu, kalau ternyata kebencian itu nanti ujung-ujungnya pertengkaran. Ujungnya adalah sebuah hubungan yang akan rusak. Tapi Salomo bilang bahwa kasih menutupi segala pelanggaran. Ada kedamaian, ada pemulihan di sana. Ini paradoks yang kita lihat antara kebencian dan kasih. Lalu lihat baik-baik. Di ayat yang ke-28, harapan orang benar menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Mengapa dikatakan harapan orang benar jadi sukacita, harapan orang fasik menjadi sia-sia? Di mana perbedaannya? Perbedaannya adalah kembali sebuah sikap takut akan Tuhan. Kalau takut akan Tuhan, harapan orang benar jadi sukacita. Dia akan berharap kebenaran, dia berharap sebuah isi hati Tuhan, dia berharap pemikiran Tuhan, dia berharap kehendak Tuhan yang jadi. Tapi kalau harapan orang fasik, bagaimana kehendakku, bagaimana keinginanku, bagaimana sekedar egoku yang terjadi. Tapi kalau harapan orang benar, bagaimana ya? Jangan sampai saya ini sendirian kenal Tuhan, saya ingin keluarga saya kenal Tuhan. Ada orang juga bilang, kalau saya diberkati jangan saya sendirian. Saya juga mau keluarga saya mau sahabat saya mau gereja saya, mau bangsa saya diberkati melalui potensi dan kehadiran kita. Ini harapan orang benar mendatangkan sukacita. Kenapa? Karena impact-nya adalah mengerti isi hati Tuhan. Apa yang Tuhan cintai, dia kerjakan. Apa yang Tuhan cintai, dia cintai. Misalnya Tuhan cintai damai, ya kita cintai damai. Tuhan cintai yang namanya pemulihan, ya kita cintai pemulihan, kita lakukan pemulihan. Tapi apa yang dicintai oleh harapan diri sendiri? Bodoh amat hubungan, bodoh amat berantem, yang penting saya yang punya harta. Bodoh amat mau konflik, pokoknya hidup saya yang paling kaya, saya paling sukses. Itulah hikmat dunia. Tapi harapan orang benar mencintai yang Tuhan cintai. Ini menarik sekali. Apa yang Tuhan cintai? Makanya bagaimana orang bisa mengerti mencintai yang Tuhan cintai tanpa takut akan Tuhan. Makanya saya bilang kunci hikmat adalah nilai spiritualitas, yaitu takut akan Tuhan. Yang di poin ketiga ini kita belajar bahwa bagaimana, tentunya tidak semua ayat kita baca, tapi bagian-bagian ayat yang saya tunjukkan membawa kepada kita bahwa perbedaan antara hikmat dunia dan hikmat ilahi. Perbedaannya adalah hikmat ilahi dasarnya takut akan Tuhan. Hikmat dunia selalu adalah diri kita, selalu adalah tentang bagaimana saya dan saya. Nah, lalu selanjutnya, misalnya di ayat yang 31, mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Lihat perbandingan terjadi lagi. Lalu lihat ayat yang kedua pasal 11, kita lanjutkan. Jika keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Apa arti orang rendah hati? Bukan rendah diri ya, beda. Rendah diri itu bahkan menganggap nggak bisa, nggak layak. Ini rendah diri, sama dengan sombong. Lawan katanya rendah diri, temennya itu ya sombong gitu ya. Kalau rendah hati itu adalah sebuah sikap mau belajar, mau diajar. Misalnya begini, apa sih arti rendah hati? Saya lebih tua dari mungkin banyak generasi muda. Tapi ada sebuah sikap, kalau yang muda lebih tahu, kita mau belajar. Misalnya juga pendeta dan juga mungkin orang-orang profesional. Nah, pendeta nggak semua tahu, hamba Tuhan nggak semua tahu soal mobil, soal mungkin hal teknis, soal mungkin bisnis, soal hal mungkin ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Bisa belajar. Tapi untuk hal yang rohani mungkin jemaat belajar. Ada sebuah kerendahan hati. Adalah apa? Sikap mau belajar. Nggak pandang umur. Makanya dalam budaya yang negara maju, dia nggak melihat siapa yang ngomong. Kalau kita timur masih lihat, kalau yang tua kita dengar. Kalau di luar negeri, anak kecil dihargai pendapatnya. Ini kedewasaan dari negara maju. Yang berasal juga dari hikmat. Bahwa ternyata ada sebuah sikap rendah hati, mau belajar. Ya sekarang kalau kita lihat, dalam musik, dalam apa, banyak sekarang bahkan Yoru ST udah bisa main jazz. Ya ada orang berpuluh-puluh tahun udah sampai tua belum bisa main musik yang bagus. Apakah yang tua lebih jago? Tidak selalu demikian. Bisa yang lebih muda, lebih punya kemampuan. Nah bagaimana kita menjadi orang yang semakin memperdalam ilmu? Ya rendah hati. Ada hikmat bagi orang rendah hati. Artinya gini loh. Rendah hati itu, ya hikmat itu masuk kepada orang rendah hati sehingga membawa orang itu gak gengsi mau belajar. Jadi kalau kita orang yang maju dengan orang yang gak maju, orang yang looking forward dengan orang yang puas diri, dari adalah rasa mau belajarnya. Rasa mau apresiasinya.
rasa mau nanyanya, rasa mau ngobrolnya. Banyak orang bahkan gengsi untuk, kok kamu bisa begitu sih? Kok kamu bisa ada pengalaman begini sih? Nah, orang gengsi, orang maunya ditanya. Banyak kita maunya ditanya, maunya diperhatikan. Jarang kita mau nanya balik. Nah, ternyata sikap rendah hati ini adalah bagian dari hikmat. Mau nanya, mau care, mau belajar. Dari sebuah sikap karena Tuhan adalah pribadi yang sangat peduli dengan kita. Makanya orang yang tadi takut akan Tuhan adalah orang yang mengalami Tuhan. Orang yang mengalami kuasa salib, orang yang mengalami karya Yesus, orang yang merasakan bahwa Yesus sangat peduli bagi dirinya. Dia akan peduli sama orang lain. Nah, kalau orang Kristen gak peduli sama orang lain, tanda tanya, betulkah dia merasakan Allah dalam Yesus peduli dalam hidupnya, telah mati, telah bangkit untuk kita orang berdosa. Kalau orang merasakan pengalaman spiritual seperti ini dalam firman-Nya, dalam persekutuan dengan firman-Nya, pasti orang itu punya sikap rendah hati. Bahkan Yesus teladan rendah hati, teladan agung rendah hati. Dia relakan meninggalkan sorga, datang ke dunia ini jadi manusia, bahkan hamba taat sampai mati. Ternyata hikmat didapati bagi orang yang rendah hati, bukan rendah diri. Ingat lagi, saya tekankan, perbedaannya jauh sekali. Hanya beda satu kata, rendah diri dan rendah hati, tapi jauh sekali. Kita tidak boleh rendah diri, tapi rendah hati adalah kunci juga untuk memperoleh hikmat. Ada sebuah sikap mau belajar, sikap mau mengenal, sikap gak gengsi bertanya. Sikap rindu haus akan kebenaran. Dan orang yang looking forward dalam rohani, dia senang dekat dengan firman Tuhan, senang ngobrol firman Tuhan, senang diskusi firman Tuhan, senang dengan kebenaran, senang dengan keadilan, senang dengan gak langsung nuduh A, B, gak langsung berpikir jelek. Dia langsung tanya dulu, dia pastikan dulu kebenarannya, dia gak langsung terima mentah-mentah. Inilah orang yang rendah hati, orang yang mau belajar, orang yang punya hikmat. Tapi lihat ayat yang ke-7 pasal 11, pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Tapi orang yang tadi itu di luar hikmat Tuhan, harapannya orang jahat menjadi sia-sia. Bahkan pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya. Ini sebuah teguran, orang benar diselamatkan, tapi orang fasik menggantikan. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, orang fasik menggantikan. Ayat ke-8. Kita secara mata manusia melihat kayaknya orang fasik lebih kayaknya aman ya. Tidak, ingat. Itu dengan kacamata kita. Jangan pakai kacamata kita. Jangan melihat sepotong. Jangan langsung mudah mengambil sebuah kesimpulan. Orang berhikmat, orang yang takut akan Tuhan, dia nggak ambil kesimpulan terlalu buru-buru. Dia akan tenang dulu. Dia akan ngobrol dengan Tuhan dulu. Dia akan datang kepada Tuhan. Sehingga lihat baik-baik. Ada sebuah hikmat yang luar biasa. Hidup yang merdeka. Hidup yang mengalami damai. Hidup yang tahu bagaimana hidup. Nah, ini menarik sekali ya. Hidup yang tahu bagaimana hidup. Karena banyak orang hidup tapi nggak ngerti bagaimana hidup. Dia hidup. Dia kerja. Dia pelayanan. Tapi dia hatinya diliputi oleh banyak emosi. Diliputi oleh banyak kebencian. Padahal tidak begitu. Orang berhikmat. Orang yang mau mencintai Tuhan. Mengalami Tuhan. Dan sehingga menjadi sebuah saluran kasih Tuhan. Coba lihat misalnya di ayat yang ke-13. Ini sama kayak 12 di pasal 10. Lalu ayat 11 pasal 13. Siapa mengumpat membuka rahasia. Tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Lagi sekali. Bahwa ternyata hikmat ini mengandung nilai spiritualitas. Membawa kita mengerti bahwa ternyata hikmat ini menuntun bagaimana hidup yang mengalami pemulihan dari Tuhan. Hidup yang bagaimana membawa damai sejahtera. Tentunya ditegur, bahkan dikecam untuk jangan kita salah menggunakan mulut kita. Jangan salah kita berjalan, melangkah. Kita mengumpat, kita melangkah, kita bertindak. Ini sebuah hikmat yang begitu mempesona orang-orang yang takut akan Tuhan. Makanya kembali bahwa kalau kita boleh percaya sama Tuhan, kita nggak boleh bilang tadi bahwa saya yang penting percaya sama Tuhan. Tapi hidup biasa-biasa aja. Hidup sekedar-sekedar saja. Itu yang disebut namanya mediocrity, mediocre. Atau disebut namanya hidup setengah-setengah. Tidak mau maksimal. Hikmat membawa kepada satu hal. Hal yang penting yang terakhir adalah kemaksimalan hidup. Mengerti bagaimana hidup ini dijalani. Jadi hikmat itu penting. Hikmat ilahi penting. Hikmat ilahi beda dengan hikmat dunia. Ternyata kunci untuk memiliki hikmat adalah takut akan Tuhan, terkandung nilai spiritualitas,
Jauh melebihi dari nilai moralitas, nilai etika, ada nilai spiritualitas. Lalu ketika kita belajar bahwa ternyata hikmat membawa kita untuk hidup yang maksimal. Kemaksimalan hidup inilah yang dituntun oleh Amsal. Contoh misalnya ayat 17, orang yang murah hati. Lihat, orang fasik. Siapa berpegang pada kebenaran sejati menuju hidup. Lihat baik-baik, menarik sekali. Ayat 19 misalnya, pasal 11. Siapa berpegang pada kebenaran sejati menuju hidup. Tapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Artinya bagaimana hidup ini, yuk jangan kejar kejahatan. Tadi ada bagian-bagian, ada orang bahkan biasa untuk tipu orang, bahkan binasakan orang demi mendapatkan harta duniawi. Akhirnya apa ujung-ujungnya? Kejahatan, kematian, kebinasaan. Dia boleh menikmati harta itu, tapi berapa usia kita? Berapa usia Bapak Ibu Saudara? Sepanjang-panjangnya usia saudara, jarang yang lewat 100 tahun sekarang. Alkitab bilang 70, kalau 80 bonus 10 tahun. Bayangkan kalau kita usia 40, terus kita ingin cepat kaya, kita ingin tiba-tiba jalan instan, kita akhirnya korbankan kebenaran, korbankan keadilan, korbankan nilai-nilai rohani. Hanya demi kita ingin menjadi orang yang terpandang, ingin menjadi orang yang diakui. Berapa usia kita? Akhirnya dikorbankan hubungan. Banyak orang akhirnya mengejar kejahatan. Akhirnya istrinya korban, anaknya korban. Akhirnya menuju kematian. Jadi lawan kata orang tidak mengikuti hikmat, kebinasaan. Hidup yang sia-sia. Tapi orang yang mengikuti Amsal, orang yang mengikuti hikmat Allah, memiliki hidup yang maksimal. Dikatakan orang yang mengejar kebenaran menuju hidup. Apa arti hidup? Hidup maksimal. Apa arti maksimal? Bukan kita banyak-banyakan duit. Cukup. Arti nilai cukup itu juga artinya kita belajar berkat Tuhan tak pernah terganti. Gak bisa digantikan. Kita percaya bahwa Tuhan memberkati kita dengan kekayaan, kerelaannya. Tuhan gak pernah salah memberkati kita. Tapi ada hidup yang lebih penting, yaitu adalah bagaimana kita mengerti takut akan Tuhan. Bagaimana kita boleh menjadi orang yang memperjuangkan kebenaran. Pribadi yang senantiasa mengalami damai Allah. Pribadi yang bagaimana dari sebuah pertengkaran menjadi sebuah pemulihan. Inilah hikmat. Keinginan yang orang fasik miliki, itu keinginan hikmat dunia. Tapi hikmat Tuhan adalah bagaimana ada harapan orang benar. Keinginan orang benar. Ayat 24 pasal 11. Tadi saya sempat singgung di awal. Ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Lihat sekali lagi Amsal Salomo, hikmat ilahi bertentangan, menerobos filsafat duniawi. Menerobos hikmat duniawi. Lihat, ada yang menyebar harta bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa. Dikatakan menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Ada rahasia, ada matematika yang berbeda antara matematika kita manusia dengan matematika hitungan Tuhan. Contoh misalnya, kalau kita belajar, wah kalau saya kerja harus dibayar segini. Tapi kalau orang kerja dengan tulus, bahkan mungkin gak dihargai. Mungkin hak kita diambil orang, tapi kerjakan dengan benar. Saya percaya Tuhan punya hitungan yang jauh lebih pintar daripada kita. Dia Tuhan loh Bapak Ibu. Makanya arti takut akan Tuhan, kagum sama Tuhan. Percaya bahwa dia adalah Tuhan. Artinya dia adalah Tuhan adalah begini loh. Jangan pernah merasa rugi, jangan pernah merasa mental korban. Jangan pernah merasa bahwa kita yang paling disakiti. Hidup damai saja, hidup benar, hidup alami Tuhan, hidup alami sukacita. Jangan merasa kita yang paling dikit-dikit teraniaya, dikit-dikit kita paling mental korban. Setelah saya belajar ini bahwa ternyata Tuhan itu pribadi yang terjago, maha jago dalam menghitung. Kita kadang-kadang, Tuhan kayaknya salah hitung nih lah. Masa kita kritik Tuhan salah menghitung? Dia Tuhan loh. Kalau mungkin seakan-akan di dunia ini hak kita diambil, gak usah takut. Dia adalah Allah yang memperhatikan, seutas rambut pun diperhatikan. Makanya kunci hikmat takut akan Tuhan. Hitung-hitungan kita beda dengan hitung-hitungan Tuhan. Nah makanya orang yang tadi nothing tulus, orang tadi yang akhirnya tetap damai, tetap mengalami bahagia di dalam ya, bukan bahagia dari luar loh. Lihat baik-baik, gak pernah berkekurangan Pak. Yang mentalitasnya adalah mentalitas aku diberkati, aku dikasihi. Pasti mentalnya itu adalah mental sukacita, ada sebuah impactful life. Ada hidup yang kok dia bisa ya tetap sukacita apapun keadaannya. Karena ada hikmat tadi. Dia hikmat tuh kuncinya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bahwa kita kepada hidup ini kita gak perlu takut, kita gak perlu khawatir. Lihat baik-baik. Ayat 31 ada sebuah satir yang begitu sangat mendalam dari pasal 11. Kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih orang fasik dan orang berdosa. Artinya bahwa hati-hati kalau kita menjadi orang fasik, orang berdosa.
Jangan berpikir Tuhan gak balas. Makanya hiduplah benar, hiduplah berhikmat. Lihat baik-baik ayat 30 pasal 11. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan. Dan siapa bijak mengambil hati orang. Banyak amsal-amsal lainnya. Tapi yang saya mau sebut adalah ada perbedaan. Amsal dengan tulisannya, dengan ayat demi ayatnya selalu menggambarkan antara hikmat ilahi dengan filsafat dunia. Dan kita boleh belajar kunci dari hikmat ilahi adalah takut akan Tuhan. Percaya Dia adalah Tuhan yang mengerti, yang lebih paham daripada hidup kita. Makanya Amsal mengajarkan kepada kita untuk hidup maksimal, hidup bergantung, hidup sadar bahwa Tuhanlah pegangan hidup kita satu-satunya. Nah kalau hikmat dunia, pegangannya apa? Ya diri kita, kemampuan kita. Akhirnya bodo amat orang lain, yang penting saya sukses. Kan gak begitu. Kalau kita adalah bagaimana kita mengutamakan hubungan, mengutamakan hidup damai, mengutamakan hidup yang berkemenangan, hidup sukacita, bukan sekedar nilai-nilai materialistis. Makanya hikmat yang diajarkan oleh Alkitab, diajarkan Salomo adalah hikmat ilahi yang berangkat dari takut akan Tuhan. Dan ternyata hikmat mendorong kita supaya kita hidup tidak bodoh, kita hidup bijak, terlebih adalah hidup maksimal. Mari kalau kita percaya Yesus, baca Amsal supaya semakin banyak hikmat ilahi yang melekat dalam diri kita. Sehingga hidup kita, hidup maju terus, looking forward ke depan. Kita hidup menjadi hidup berkemenangan. Hidup dalam Yesus, hidup yang tidak kalah dengan keadaan. Bukan keadaan yang mengalahkan aku, ya, tapi akulah yang mengalahkan keadaan. Bukan temperatur dunia yang mengatur temperatur jiwaku, rohaniku, tapi temperatur rohanikulah yang mengatur temperatur keadaanku. Hikmat mengajarkan demikian. Sehingga mau orang fasik lebih sukses, nggak usah pusing. Mau orang jahat kok kayaknya lebih kaya, nggak usah pusing. Hikmat mengajarkan pada kita, temperatur rohani kita seharusnya mengatur temperatur keadaan. Hiduplah tetap di dalam jalan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur boleh belajar hikmat, boleh belajar dari kitab Amsal. Tentunya masih banyak nilai-nilai Amsal yang perlu dipelajari. Bapa bimbing kami bahwa kami untuk lebih semangat lagi membaca Amsal. Tuhan tolong supaya kami mengerti bahwa hikmat ilahi dibutuhkan bagi kami yang hidup di bumi yang fana. Dan ajari kami untuk lebih lagi mengenal Engkau. Kami mau hidup takut akan Tuhan sebagai kunci menjadi hidup yang berhikmat. Dan ajari kami Tuhan, kalau kami orang Kristen adalah orang yang mengalami hikmat Tuhan dengan sebuah manfaat dan tujuan. Kami memiliki hidup yang maksimal. Ada kemaksimalan hidup yang kami miliki. Dan kami percaya warga gereja yang baca Alkitab akan menjadi orang-orang yang berhikmat dan menjadi dampak bagi sekitar. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, terus semangat belajar firman Tuhan. Haleluya.